Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari Michael Consulting. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa hal terkait dengan PPH unifikasi. Tentunya pada video sebelumnya Anda sudah mengetahui bagaimana kriteria sebagai pemotong atau pemungut PPH dan bagaimana tata cara penyampaiannya. Nah, khususnya jika Anda masuk ke wilayah KPP Jakarta khusus, kemudian Anda sebagai WP besar ataupun sebagai WP Madya yang ada di KPP Madya. Nah, ketika Anda sudah melakukan suatu pemotongan ataupun pemungutan PPH, tentunya Anda harus mengetahui bagaimana format standarnya ketika Anda ingin melaporkan PPH unifikasi. Nah, kita melanjutkan bahwa bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi yang berformat standar harus menyatakan beberapa hal, yaitu bukti pemotongan atau pemungutan PPH pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, serta PPH pasal 23 dan bukti pemotongan PPH pasal 26. Ini adalah format standar ketika Anda sudah melakukan pemotongan atau pemungutan unifikasi. Nah, berformat standar kenapa? Karena PPH yang kita pungut ini terdiri dari beberapa PPH. Nah, kita harus melihat standarisasinya untuk masing-masing PPH. Contoh, PPH pasal 4 ayat 2 terkait dengan final, kemudian PPH pasal 15, kemudian pasal 22 dan pasal 23 serta PPH pasal 26. Nah, pembuatannya gimana? Tentunya ada dokumen elektronik. Nah, karena standarnya dokumen elektronik, tentunya kita bisa melakukan pengisian langsung pada aplikasi e-Bootport unifikasi. Jadi kita tinggal login ya melalui DJP online. Kemudian kita isi ya dokumennya berdasarkan data transaksi yang kita peroleh. Nah, format standarnya ketika Anda sudah memiliki kertas kerja, tentunya Anda perlu menginputnya dalam program e-Bootport PPH unifikasi. Nah, setelah itu Anda juga bisa melakukan import data dalam aplikasi e-Bootport unifikasi. Tentunya jika Anda memiliki kertas kerja, biasanya kita menggunakan Excel ya. Kita input dalam program e-Bootport atau ada alternatif lain. Nah, ketika ada alternatif lain, ini yang akan memudahkan Anda. Seperti apa? Anda tinggal melakukan import data dalam aplikasi e-Bootport unifikasi. Cukup mudah ya. Selain itu, ada juga format kertas. Jika format yang dapat dibaca mesin pemindai atau scanner. Namun, kita melihat di sini bahwa era digitalisasi perpindahan dari formulir kertas ke formulir elektronik sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Persyaratan penggunaan aplikasi e-Bootport unifikasi tentunya harus melihat bahwa Anda memiliki yang pertama, memiliki EVIN. Nah, EVIN ini adalah syarat ketika Anda ingin melakukan login di DJP online. EVIN itu adalah Electronic Filing Identification Number. Nah, ketika Anda memiliki EVIN untuk menggunakan akun DJP online, Anda harus mengajukan permintaan sertifikat elektronik atau yang biasa kita sebut sertifikat digital. Nah, ketika Anda memiliki sertifikat elektronik, hal ini yang digunakan untuk menyampaikan SPT masa PPH unifikasi. Karena tanpa sertifikat elektronik, Anda tidak dapat melaporkan SPT masa PPH unifikasi meskipun Anda sudah mengimport data ataupun Anda sudah input data dan memprosesnya dalam PPH unifikasi di halaman DJP online. Kolom DJP online di sini adalah PPH unifikasi. Nah, ketika sudah ditetapkan melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak mengenai persyaratan penggunaan aplikasi e-Bootport, di mana unifikasi ini terdiri dari beberapa PPH. Kemudian kita melihat di sini bagaimana cara penomorannya ya. Saya ingin mengingatkan kepada Anda semua yang menggunakan aplikasi e-Bootport unifikasi, pastikan Anda memiliki sertifikat digital. Biasanya orang yang atau WP ya,
orang pribadi atau WP badan yang mengajukan sertifikat elektronik ya, kriterianya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini yang terutama dilakukan pemotongan untuk PPh pasal 23 adalah wajib pajak badan. Oke, jika Anda WPOP, biasanya Anda ketika melakukan pembukuan, tentunya Anda ketika ingin melakukan pemotongan, Anda harus dilakukan penetapan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya ketika Anda melakukan pembukuan dan omset Anda sudah lebih dari 4,8 M dan sudah dinyatakan sebagai PKP, barulah Anda dapat melakukan pemotongan. Oke. Nah, kita kembali ke PPh pasal 23, PPh pasal 15, PPh pasal 22, dan PPh pasal 4 ayat 2, PPh unifikasi. Nah, bagaimana caranya penomoran bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi? Ini yang penting dan Anda perlu ketahui ketika Anda melakukan pelaporan SPT masa unifikasi pada website DJP Online, yaitu di aplikasi e-Butpot Unifikasi. Kode dokumen, kode seri, dan nomor seri ini akan berkaitan dengan bagaimana penomoran. Nah, nomor seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh-nya berbeda. Artinya, ketika Anda sudah mengklasifikasikan objek ini masuk ke PPh pasal 22, objek ini masuk ke PPh pasal 4 ayat 2, objek ini masuk ke PPh pasal 15. Jangan sampai Anda keliru untuk menginput kode objek yang sudah Anda klasifikasikan. Kemudian, nomor seri ini kabar baiknya akan diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh-nya berbeda. Nah, tentunya ini memudahkan Anda sebagai wajib pajak badan dalam hal Anda melaporkan kewajiban Anda sebagai pemotong atau pemungut PPh. Satu nomor seri untuk wajib pajak dan satu kode objek pajak dan satu masa pajak. Ingat, tidak boleh dicampur-campur. Oke? Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Karena sekarang pakainya dokumen elektronik tentunya akan ada perbedaan. Kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan seperti apa? Terkadang Anda sebagai wajib pajak ada kekeliruan ketika menginput. Anda juga melakukan edit kalau misalkan Anda ingin melakukan perubahan data atau pembetulan dan tidak dapat digunakan kembali apabila terjadi penghapusan atau delete atau pembatalan. Artinya gini, ketika Anda sudah menggunakan aplikasi e-Butpot ya, aplikasi ini akan merekod segala aktivitas terkait dengan pemotongan atau pemungutan Anda terkait dengan PPh yang masuk dalam klasifikasi e-Butpot unifikasi. Nah, ketika menginput ini tidak dapat berubah. Kenapa? Karena perubahannya ini akan direkod dalam website DJP Online. Dalam hal ini PPh unifikasi. Ketika Anda melakukan edit ataupun pembetulan ataupun terjadi pembatalan misal. Nah, nomor yang Anda sudah gunakan ini tetap direkod. Meskipun Anda melakukan edit, pembatalan ataupun perubahan ya. Jadi ketika Anda melakukan perubahan, pembetulan ini tidak dapat digunakan kembali nomor tersebut, jadi sudah kerekod. Kemudian bagi pemotong atau pemungut PPh yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan aplikasi e-Butpot unifikasi pada pertengahan masa pajak harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan SPT masa PPh unifikasi berbentuk dokumen elektronik. Kabarnya adalah per April 2022, wajib pajak di seluruh Indonesia wajib menggunakan aplikasi e-Butpot unifikasi apabila Anda memiliki transaksi terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, 23, dan 26. Jadi Anda harus menggunakan e-Butpot untuk unifikasi ini dilaporkan dalam PPh unifikasi.
Wah, luar biasa ya, unifikasi ini memudahkan wajib pajak bagaimana Anda melaporkan kewajiban Anda sebagai pemotong atau pemungut, dan ini akan memudahkan Anda mencari data ketika ada kekeliruan. Anda dapat mengedit, Anda dapat mengubahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diklasifikasikan menurut kode objek pajak masing-masing. Wah, luar biasa ya. Berikutnya kita akan lihat dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Stay tune terus di channel Michael Consulting, mitra bisnis terpercaya, profesional, trusted advisor. Orang bijak, taat pajak. Terima kasih.